dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hingga di kesempatan pagi ini kita masih dapat hadir menemani antum menghadirkan program-program acara kita di sepanjang edisi hari ini. Selasa tanggal 16 Rabiul Awal 1447 Hijriyah, bertepatan pada tanggal 9 September 2025. Ikhwatal Islam, sesuai agenda kita di pagi ini akan kita dengarkan kajian secara langsung bersama guru kita Ustadz Syamsul Rizal Abu Faudan hafidhullah ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan dari setiap ilmu yang kita pelajari atau kita timba dari guru-guru kita jadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan dari setiap yang dapat kita amalkan semoga Allah mudahkan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selawat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang begitu sunnah beliau hingga yaumil kiamat. Nah, nama ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelumnya kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk pembahasan kita hari ini tentang dosa memutus hubungan silaturahim. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab. Untuk nomor telepon di 08117530.000, nomor telepon WA di 0811754544. Melalui pesan ketikan, SMS dan WA silakan kirim di 0811754544. Bagi pemirsa yang ikut kita dari streaming YouTube dan Facebook, untuk nomor yang kami sebutkan juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing. Kita langsung serahkan kepada Ustaz. Falyatafaddal maskurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bersua di frekuensi 103,4 Hidayah FM untuk melanjutkan pelajaran kita, terutama dari kitab Sahih Al-Adabul Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan bimbingan untuk dapat beristifadah dari kalamnya dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan sebagai acuan dan panduan di dalam mengharungi hari-hari kehidupan. Kemudian salawat dan salam tercurahkan buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan arahan, taujihat dan keteladanan yang sempurna kepada kita, baik di dalam hari-hari kehidupan dunia
terutama di dalam menjalankan tugas sebagai seorang hamba kepada Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk selalu istiqamah di atas petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca bab yang ke-26 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, yaitu bab Ismu Qata'ir Rahim. Ismu Qata'ir Rahim, dosa memutuskan hubungan silaturahim. Bab ini dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala setelah sebelumnya beliau menuliskan dan menjelaskan kepada kita tentang kewajiban menyambung hubungan silaturahim, disertai pula dengan keutamaan serta fadilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu menjaga, mempertahankan dan menyambungkan hubungan rahim mereka. Di dalam bab yang menjelaskan tentang dosa memutuskan hubungan silaturahim ini, ada dua hadis yang insyaAllah ta'ala akan kita baca di dalam bab ini. Pertama sekali dimulai dari hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau pernah mendengarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? La yadkhul jannata qati'ar rahim. Tidak akan masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Inilah yang diucapkan dan yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang berkenaan dengan rahim ini, agar kita tidak bermudah-mudah untuk memutuskannya, agar kita tidak membiarkannya sehingga kemudian menjadi putus. Sementara ini, seperti yang sudah kita dengarkan pada bab-bab yang sebelumnya, merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim, merupakan sebuah keutamaan bagi seorang muslim dan muslimah. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menjaganya, melestarikannya, menyambungnya, dan menghindari segala hal yang akan menyebabkan rusaknya bahkan putusnya hubungan silaturahim. Baik, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa merusak, apalagi sampai memutuskan hubungan silaturahim, merupakan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, yang mana pelakunya layak untuk diberikan ancaman dan hukuman yang berat. Bahkan di hadis yang mulia ini, hukuman yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dan yang telah diingatkan dan yang telah dikukuhkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang memutuskan hubungan rahimnya akan terancam untuk tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam setiap doa yang dimunajatkan oleh setiap muslim dan muslimah, permintaan yang tidak akan pernah dilupakan adalah minta surga kepada Allah Azza wa Jalla. Minta agar kita menjadi ahli jannah, menjadi penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi secara realita kehidupan, seringkali kita berdoa minta surga kepada Allah Azza wa Jalla,
Akan tetapi perkara-perkara yang telah diingatkan oleh Allah, yang telah ditegaskan oleh baginda Rasul, bahawa perbuatan itu akan mengancam pelakunya untuk tidak dimasukkan ke dalam surga. Bahawa perbuatan itu tidak selaras dengan doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Doanya meminta surga, akan tetapi perbuatannya justru membuat dia dihalangi dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini sering kali terjadi. Baik kita, bahkan mungkin juga saya, bagian dari kita semuanya, yang harus berhati-hati dalam perkara ini. Yang harus betul-betul peduli dan betul-betul memahami, mencerna akan perkara ini. Agar kita dengan izin dari Allah Azza wa Jalla dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa apa yang disebutkan oleh hadis ini, yaitu orang yang memutuskan hubungan silaturahim terancam tidak akan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla, maka ini bisa terjadi dalam dua dimensi. Pertama sekali, ada kalanya ancaman ini adalah ancaman yang berlaku dalam kurun waktu tertentu, yang tentunya tidak akan sama rentan waktu seseorang itu dihukum di sisi Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lain. Ada orang disiksa, dihukum dalam waktu mungkin relatif pendek dibandingkan yang lainnya. Akan tetapi ada kalanya pula orang yang dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dalam rentan waktu yang cukup panjang dibandingkan yang lainnya. Bahkan ada pula orang yang akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla secara abadi, secara konsisten, secara kontinu, tanpa ada masa yang akan mengakhiri penderitaan dan siksaan yang diberikan kepadanya itu. Waliyahzubillah. Nah, jadi kenyataan itu disebabkan oleh bentuk perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba itu. Nah, memutuskan hubungan silaturahmi ini, ya ikhwani, dia bisa menjerat seorang hamba ke dalam hukuman dalam dua dimensi itu. Ada kalanya hukuman itu akan diberikan kepadanya dalam kurun waktu tertentu, yang artinya dia tidak akan abadi dalam siksa dan hukuman itu. Selama apapun masa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ia disiksa dan dihukum, karena dia telah memutuskan hubungan rahimnya, akan tetapi akan ada masa di mana dia akan dibebaskan dari siksaan itu. Dia akan terbebas dari penderitaan tersebut untuk kemudian dia merasakan kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada kalanya pula orang yang memutuskan hubungan silaturahim ini dijerat oleh hukuman dan siksaan dalam kurun waktu yang abadi, sehingga tidak ada lagi harapan baginya untuk bisa lepas dan keluar dari lingkaran siksaan yang sangat menakutkan itu. Dan ini juga bisa terjadi. Bagaimana bisa siksaan yang akan ditimpakan kepada orang yang memutuskan hubungan rahim dalam dua dimensi ini, padahal perbuatannya salah, kasusnya sama. Kalau kita bawa ke hidup di negara hukum seperti kita, mungkin pasal yang dijelaskan itu sama asalnya, sama motifnya. Akan tetapi kenapa
bisa berbeda rentan waktu dan kualitas siksaan yang akan diberikan kepadanya. Nah, ini yang ingin dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kepada kita. Sebagaimana hanya dua dimensi hukuman ini juga berlaku untuk dosa-dosa yang lainnya. Baik. Yang pertama sekali, siksaan yang diancamkan kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim ini atau tidak dimasukkan ia ke dalam surga, itu hanya pada waktu tertentu saja. Waktu tertentu saja. Akan tetapi dia masih punya harapan untuk bisa keluar dan dibebaskan dari hukuman itu. Jadi dia hanya tidak masuk ke dalam surga di awal kali saja. Di awal-awal ia dihisab oleh Allah Azza wa Jalla setelah dijatuhkan vonis kepadanya. Maka semenjak itu dia akan terhalangi dari surga Allah Azza wa Jalla dikarenakan ia harus masuk dulu, mendekam dulu di dalam neraka jahanam. Sebab di akhirat ya ikhwani, kita hanya memiliki dua pilihan saja. Tempat yang ditawarkan dan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita hanya dua saja. Kalau tidak surga, ya neraka. Kalau tidak neraka, pasti masuk surga. Nah, ketika seseorang itu telah dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla, diharamkan baginya surga Allah Azza wa Jalla, maka tempatnya tidak ada pilihan kecuali hanya neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran tentang orang yang berbuat syirik kepadanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim. Nah, ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini yang ingin saya garis bawahi bukanlah bentuk dosa yang dia lakukan. Kita tidak bercerita tentang kesyirikan yang dia lakukan oleh hamba itu, akan tetapi yang ingin saya katakan adalah yang berkenaan dengan apa yang tadi kita sebutkan, bahwa di akhirat itu tempat bagi kita hanya dua saja pilihan. Bukan pilihannya, keputusannya. Satu dari dua keputusan saja. Kalau tidak surga, pasti neraka. Sebagaimana kalau seandainya tidak neraka tempatnya, dia pasti masuk surga. Seperti yang tadi Allah katakan tentang orang berbuat syirik. Ketika Allah haramkan baginya surga, maka tempatnya adalah neraka. Begitu juga seorang mukmin yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Ketika diharamkan bagi mereka neraka, maka tempat mereka pasti surga. Pasti surga. Nah, orang yang melakukan perbuatan, yaitu memutuskan satu rahim, merusak hubungan rahim, maka dia tidak mustahil bisa terkena satu dari dua bentuk hukuman dan siksaan Allah Azza wa Jalla ini. Siksaan yang hanya dalam kurun waktu tertentu, seperti yang diinginkan dan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi tidak mustahil ada kalanya dia juga bisa dijerat dengan hukuman yang bersifat abadi. Tidak akan pernah dia keluar lagi dari hukuman dan siksaan tersebut. Nah, yang pertama sekali, seperti yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ada kalanya orang yang memutuskan hubungan silaturahmi itu yang diancam hukuman oleh Allah Ta'ala ini
adalah la yadkhul jannata fi awwalihi ma'as sabiqin bal yu'aqab bi ta'akhurihi al-qadru ma yuridu Allah jalla wa ala. Jadi hukuman itu dia tidak akan masuk ke dalam surga hanya di awal-awal dia diponis di mahkamah Rabbul Jalil Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak akan masuk di awal-awal kali dia kembali kepada Allah Ta'ala ke dalam surga. Tidak. Karena dia harus masuk ke neraka dulu. Karena dia harus mempertanggungjawabkan dulu akibat dari perbuatannya itu. Sehingga masuk surganya diundur. Sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah nanti dia masuk surga? Masuk surga. Tapi dia harus selesaikan dulu pertanggungjawaban sebagai hukuman atas apa yang dia lakukan itu. Ini bentuk yang pertama. Ini yang tadi kita katakan, dia dihukum dalam kurun waktu tertentu. Tapi masih ada kesempatan bagi dia untuk diponis bebas, keluar dari hukuman dan siksaan untuk masuk ke dalam tempat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dialah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada kalanya juga orang ini bisa dijerat oleh pasal hukuman siksaan yang bersifat abadi. Yang bersifat abadi. Tidak lagi ada harapan kemungkinan baginya untuk keluar dari hukuman itu. Tidak akan ada lagi kesempatan baginya untuk diponis bebas dari hukuman itu. Karena dia akan abadi di sana. Kapan itu terjadi? Kata beliau. Ini berlaku untuk orang man istahallal qati'ata bila sababin wala syubhatin ma'a ilmihi bitahrimiha. Yaitu orang yang melakukan atau yang memutuskan hubungan silaturahmi karena dia menganggap itu sah-sah saja. Tidak dilarang. Dia tidak mengakui perintah Allah Ta'ala yang menyuruh kita menyambungkan hubungan silaturahmi. Dia tidak percaya kalau menyambung silaturahmi itu adalah haram hukumnya. Enggak. Dia katakan, ya suka-suka saya lah. Mau dia tuh ngeselin, nyebelin, nyakitin gitu ya. Ngapain saya bersaudara dengannya? Enggak ada larangan, enggak ada hukuman. Pokoknya dia halalkan yang Allah haramkan itu, dan dia haramkan apa yang Allah halalkan dan dia perintahkan itu. Apa yang Allah perintahkan dan Allah halalkan menyambung silaturahmi. Tapi itu dia haramkan. Ndakkan saya akui lagi dia adalah adik saya, kakak saya sampai mati. Ada orang begitu? Ada orang begitu? Saking marahnya ya. Iya. Nah, saking marahnya begitu dia katakan. Misalkan dia putuskan hubungan silaturahmi. Dan dia mengatakan itu tidak ada salahnya. Itu boleh-boleh saja. Tidak haram hukumnya. Begitu. Yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla di bab ini apa? Itu memutuskan hubungan silaturahmi. Menyambungnya diwajibkan, diperintahkan. Melarangnya, memutuskannya, merusaknya, dilarang dan diharamkan. Nah, sekarang yang Allah halalkan dia haramkan, yang Allah haramkan dia halalkan. Orang yang berbuat seperti itu, maka hukumannya menjerat dia untuk selama-lamanya. Sekalipun motifnya sama, bentuknya sama, akan tetapi ada yang membedakan antara satu dengan yang kedua. Yang pertama tadi, dia melakukan itu karena keterbatasannya, karena kesalahannya, karena kekurangannya. Tapi dia ngakui kalau menyambung silaturahmi itu adalah wajib. Menyambung silaturahmi itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, diberikan pahala bagi yang melakukannya, diberikan keutamaan, keistimewaan bagi orang yang menyambungnya. Dia percaya itu. Tapi karena manusia ini tidak akan luput dari keterbatasan, kekurangan, kealfaan, kekhilafan. Kalau bahasa kita apa? Sabar itu ada waktunya.
Kamu ini nyebelin terus, nyakitin terus. Asa nggak bisa. Tapi wajib loh menyambung silaturahmi. Ya saya tahu itu. Saya percaya, saya yakin. Tapi kamu ini memang keterlaluan. Bisa begitu kira-kira? Bisa saya. Nah orang seperti ini, dia diancam dengan hukuman tadi karena dia telah melanggar apa yang Allah haramkan atau meninggalkan apa yang Allah perintahkan, tapi dia tidak akan abadi dalam siksaan itu. Kenapa? Karena itu terjadi karena keterbatasannya, kealfaannya, kekhilafannya sebagai seorang hamba, sehingga ia tidak bisa menjaga dirinya dalam bab itu, tapi dia masih meyakini itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus dia jaga. Nah, yang kedua, dia juga melakukan hal yang sama. Apa itu? Tidak menyambung hubungan silaturahmi. Dia juga memutuskannya. Tapi bukan hanya sampai di situ saja. Itu dia lakukan bukan hanya semata-mata karena kemarahan, kekecewaan, kekesalan, dan semacamnya. Tapi karena dia tidak percaya kalau menyambung silaturahmi itu adalah syariat Allah. Itu adalah perintah Allah. Dia tidak percaya orang yang memutuskan itu akan disiksa, akan dihukum. Masa iya? Masa iya? Ya kan? Gak mungkin lah. Masa saya disakiti, saya dikecewakan, kemudian saya pula disiksa. Saya nggak percayalah, mana ada agama gitu-gituan. Misalkan. Nah, ditegakkan lagi kepadanya hujjah. Disampaikan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari penjelasan para ulama. Enggak juga mau terima. Nah, orang yang seperti ini dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, akan tetapi beda bentuk hukumannya dengan yang pertama. Bedanya pertama dari sisi waktu. Yang pertama tadi hanya dihukum dalam rentan waktu yang tertentu. Akan tetapi satu ketika nanti Allah akan vonis dia bebas. Kalau sudah sampai masanya. Kalau dia sudah menjalani hukuman sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, yang kedua tidak. Dia tidak akan pernah lagi keluar dari lingkaran siksaan itu. Di mana bedanya? Adalah dari hati yang memotivasi dia untuk melakukan itu. Nah, dan yang kedua-dua ini berlaku untuk semua maksiat, semua dosa. Makanya para ulama ketika bicara masalah dosa ini, ketika akan menghakimi atau menghukumi orang yang melakukan sebuah dosa, maka oleh agama disuruh kita untuk apa? Untuk qiyamul hujjah. Tegakkan kepadanya dulu hujjah. Jelaskan kepadanya, wahai fulan, apa yang kau lakukan itu adalah dosa. Itu adalah larangan Allah Azza wa Jalla. Kamu enggak boleh lakukan itu besar dosanya. Nah, sekali enggak juga berubah, didua kalikan, enggak juga berubah, ditiga kalikan, enggak juga berubah, bahkan juga sudah dihadapkan kepada mahkamah, kepada hakim. Enggak juga berubah, berarti memang itulah keputusan dari hatinya. Ya kan? Maka orang seperti inilah yang akan terjerat hukum. Dia bisa kufur dengan kufur akbar, keluar dari Islam karena perbuatannya itu yang dialasi oleh keyakinan hati bahwa yang Allah perintahkan itu tidak wajib, bahwa yang Allah larang itu tidaklah haram dan dosa. Ini masalahnya. Ini berlaku untuk semua kesalahan yang kita lakukan. Sekalipun kecil mungkin bentuk dosa itu. Tapi dia tidak akan menjadi kecil lagi bila mana itu dilakukan. Karena anggapan dan keyakinan itu adalah hal yang halal-halal saja. Ini masalah. Ini masalah. Nah, itu juga yang terjadi untuk orang-orang yang menyambung hubungan silaturahmi. Antara orang yang melakukannya hanya dalam ranah maksiat, tapi dia tidak anggap halal, dengan orang yang melakukannya dengan sangkaan dan keyakinan, itu adalah hal yang boleh-boleh saja, tidak ada hal haram di dalam masalah itu. Baik. Ini yang harus kita ingat selalu, ya ikhwani, ya akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi, sekecil apapun maksiat, sekecil apapun dosa, tapi kalau dilakukan dengan keyakinan dosa itu adalah halal,
maka dosa itu bisa menyebabkan pelakunya ini kufur, keluar dari Islam, dan siksaannya akan abadi, khalidina finnari abadan. Mereka akan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Di mana masalahnya? Masalahnya mereka menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contoh, misalkan dalam kasus yang lain, khamar hukumnya bagaimana? Minum khamar. Minum khamar adalah haram. Allah katakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamar dan perjudian. Maka Allah katakan kepadanya pada tahapan terakhir, katakan bahwasanya khamar dan judi itu adalah dosa. Dan jalannya syaitan. Fajtanibu. Jauhilah, kata Allah Ta'ala. Dan Nabi juga sudah haramkan. Lalu ada enggak orang tetap minum khamar sekarang? Ada apa tidak ada? Ada. Nah, apakah setiap orang minum khamar itu hukumnya sama? Tidak. Apa yang membedakan? Kembali kepada konsep yang tadi. Kalau seandainya dia meminumnya karena dia sudah kecanduan misalkan, tapi dia masih mengakui haram, maka dia akan dihukum dengan perbuatan itu jika Allah Ta'ala tidak memaafkan dan mengampuninya. Karena dia mungkin tidak bertobat sebelum wafatnya. Tapi masih ada waktu dan saat dia akan divonis bebas oleh Allah SWT dari hukuman itu. Berbeda dengan orang yang minumnya. Kenapa minum? Ya suka-suka saya lah. Kan haram. Tidak ada haram. Ya kan? Sama aja. Minum mangga, jus pokat, sama aja. Tidak ada. Kemudian dia berdalih, yang Allah haramkan itu kan mabuk. Saya nggak pernah mabuk. Saya walafiat aja. Normal-normal saya justru saya itu akan mabuknya kalau nggak dapat ini nih baru mabuk. Macam-macam lah alasannya kan. Itu betul-betul keluar dari hatinya. Dia tidak main-main, sekedar main-main. Tapi malah memperolok-olokkan dalil agama yang mengharamkan khamar misalkan. Ditegakkan hujah kepadanya. Kamu nggak boleh, berbahaya. Khamar jenis haram ni Al-Quran mengharamkan, ya kan? Hadis mengharamkan. Tidak ada ulama kaum muslimin yang menghalalkan satu pun. Tidak, terserah. Pokok bagi saya halal saja. Saya nggak percaya ada yang haram dalam agama ini. Nggak khamar ini misalkan. Nah, kalau itu alasan dia melakukan itu dan sudah diberikan kepada pemahaman, sudah diberi waktu untuk dia untuk insaf dari ucapan dan statementnya itu, nggak juga berubah, maka orang seperti ini telah kafir, keluar dari Islam. Bukan karena minum khamarnya, tapi karena keyakinan hatinya yang menjadi dasar dia melakukan itu, yaitu tidak menerima hukum Allah Azza wa Jalla. Inilah dia. Sekalipun masih banyak dosa-dosa besar ya dari minum khamar, tapi tidak ada yang kecil dosa ini kalau seandainya sudah kita lakukan dengan keyakinan hati yang menghalalkan dosa itu. Mungkin ada amal saleh yang mungkin tidak besar-besar. Tidak amal saleh yang besar. Mungkin hanya sekedar, kata Nabi, menyingkirkan diri dari gangguan dari jalan kaum muslimin atau jalan manusia. Atau mungkin hanya memberikan kabar gembira, membahagiakan hati orang lain. Itu amal saleh yang mungkin ringan-ringan saja. Tapi kalau kita mengingkari syariatnya amal itu, kita tidak meyakini ya sebagai syariat Allah Ta'ala, maka yang melakukan itu juga tidak akan berfaedah. Bahkan mengingkarinya sebagai syariat bisa menjeratnya untuk kufur, keluar dari Islam. Maka berhati-hati ya ikhwani. Berhati-hati. Jangan sampai dosa yang kita lakukan itu bermula dari keyakinan hati yang tidak mengakuinya sebagai larangan agama. Karena ini bukan hanya sekedar maksiat saja, tapi justru malah kekufuran yang akan mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian hadis yang kedua di dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
yang mana beliau meriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Rasul, innar rahima syujnatun minar rahman, taqulu ya rab inni zulimtu, ya rab inni quti'tu, ya rab inni ya rab ya rab. Nah, jadi kata Rasul, rahim itu berasal dari Ar-Rahman. Berasal dari Allah yang Maha Pemurah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari situlah berasalnya Rahman ini. Ar-Rahim ini. Nah, dan nanti pada yaumul qiyamah, rahim yang kita rusak ini, yang kita putus ini, atau yang kita jaga dan kita sambung ini, dia akan diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbicara. Dia akan memberikan persaksian kepada orang-orang yang memperlakukannya di dunia. Bisa persaksian yang positif, memberikan saksi kalau dia adalah hamba yang selalu menjaga dan menyambung hubungan rahim. Atau sebaliknya, bisa sebagai penggugat. Menggugat orang-orang yang merusaknya, memutuskannya. Dia akan menjadi saksi yang akan memberatkan vonis bagi pelaku itu. Nah, dan yang diceritakan oleh hadis ini adalah rahim yang menggugat orang-orang yang merusaknya, bahkan memutuskannya di dunia. Dia nanti akan berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Rabbku, inni zulimtu, saya dizalimi ya Allah. Ya Rabb, inni quti'tu, ya Rahman, sesungguhnya saya diputuskan ya Allah. Ya Rabb, inni. Ini maksudnya adalah berbagai hal, gugatan yang dia ungkapkan waktu itu. Ya Rabb, saya digini ini, akan bahasa kita ya Allah, saya digini ini ya Allah, saya digini ini ya Rahman, saya digini ini ya Rabb. Jadi banyak kali kejahatan-kejahatan manusia kepadanya. Jadi dia sampaikan somasinya kepada Allah, gugatannya kepada Allah Azza wa Jalla di Mahkamah Rabbul Jalil. Setelah dia sampaikan gugatan-gugatannya itu, persaksian yang akan memberatkan sanksi bagi pelakunya itu, fayujibuha, baru Allah memberikan jawaban kepadanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada rahim itu? Ala tardina an aqta'a man qata'ak wa asila man wasalak. Baiklah wahai rahim, sekarang aku tanyakan kepadamu, ini bahasa bebas kita ya. Engkau setuju enggak? Engkau puas enggak? Engkau senang enggak? Aku akan putuskan pula. Orang yang memutuskan engkau itu diputuskan dari apa? Tentu diputuskan dari rahmat dan ridha dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Karena dia telah memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung, maka yang memutuskan ini layak untuk diputuskan pula dari rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Allah kepada rahim, engkau puas enggak? Engkau senang enggak? Yang memutuskan engkau dulu, aku putuskan pula. Sekarang dia dari rahmat dan kasih sayangku. Nah, yang menyambung engkau dulu, aku sambungkan pula dia sekarang dengan rahmat dan kasih sayangku, kata Allah. Subhanallah. Perhatikan ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh hadis yang mulia ini berupa sanksi atau hukuman atau juga buah yang akan didapatkan oleh orang-orang berkenaan dengan hubungannya dengan rahim. Di mana orang yang memutuskannya di dunia, Allah akan putuskan pula dia dari rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla nanti pada yaumul qiyamah. Sebagaimana menyambungnya di dunia,
dia akan disambungkan pula, akan diberikan, dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla nanti pada yaumul qiyamah. Baik. Nah, hadis ini memberikan faedah bahwa menyambungkan silaturahmi itu adalah kewajiban agama yang wajib dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana halnya memutuskan rahim itu adalah perkara yang diharamkan oleh agama. Perkara yang telah diwanti-wantikan oleh agama agar jangan dilakukan tapi dijaga, dipelihara. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya memutuskan silaturahmi ini merupakan dosa besar. Sekalipun kita tidak mengingkari kewajibannya seperti yang tadi kita katakan, tapi memutuskan silaturahmi ini merupakan salah satu dosa besar. Kenapa demikian? Karena ketika para ulama mendefinisikan dosa dalam Islam dengan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan keadilannya, Allah tidak menghukumi rata. Akan tetapi ada kelebihan di atas yang lain. Ada sebuah kebaikan itu yang memiliki nilai plus lebih di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan amal soleh dan kebaikan yang lain. Itu ada. Nah, dan begitu juga dosa. Tidak semua dosa itu dipukul rata hukuman dan sanksinya oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ada dosa yang barangkali siksaan itu lebih ringan dibandingkan siksaan dosa yang lain. Sebagaimana halnya ada kalanya sebuah dosa itu sanksinya lebih berat dibandingkan sanksi dosa yang lainnya. Nah, para ulama setelah mencoba untuk istiqra, menganalisa nas-nas syar'i baik Al-Quran dan As-Sunnah juga untuk mengklarifikasi mana kira-kira dosa itu yang termasuk ke dalam dosa kecil dan mana pula dosa itu yang termasuk ke dalam kategori dosa-dosa besar. Nah, di antara tandanya seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah orang yang apabila sebuah dosa dan kesalahannya itu pelakunya diancam dengan ancaman yang berat, disebutkan secara tegas ancamannya, bentuk ancaman beratnya itu berarti menunjukkan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Contoh misalkan, barang siapa yang memutuskan silaturahmi maka dia berdosa. Yang menyambung silaturahmi maka dia akan berpahala. Kata pahala itu umum atau khusus? Ya, apa? Kata dosa itu umum atau sudah merupakan sesuatu yang tertuju kepada satu titik yang sudah, maksud saya begini. Dosa itu bermacam-macam apa tidak? Bentuk dosa itu bermacam-macam kan? Tidak sama. Sebagaimana halnya pahala itu juga bermacam-macam, tidak sama. Jadi kata dosa saja, kata pahala saja itu masih punya multi penafsiran. Mungkin ini kalau kita persentase mungkin ini 10%, ini 20%, ini 30%. Yang paling tinggi adalah 100%. Begitu ya kira-kira. Ya. Nah, jadi kalau hanya dihukum dengan dosa saja, maka itu termasuk dosa yang masih ringan. Karena sanksinya hanya disebut sanksi umum saja. Tapi kalau akibatnya disebut dengan sanksi khusus, apalagi yang khusus itu adalah berat, menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang berat. Nah, lihat ini. Orang yang memutuskan silaturahmi ini hukumannya apa?
Bukan disebut dia akan berdosa oleh hal ini, tapi diharamkan tidak akan masuk surga. Subhanallah. Tidak akan masuk surga. Jangankan surga paling tinggi, surga yang paling rendah saja tidak akan masuk. Ini sanksi kecil dan sanksi berat. Hah? Berat. Menunjukkan bahwa dosa ini adalah dosa yang besar ini. Sementara tadi kita katakan tempat itu hanya dua. Di akhirat, tidak surga, neraka. Nah, menunjukkan bahwa memutuskan satu rahmi ini termasuk ke dalam minal kabair. Dosa-dosa besar. Buktinya pelakunya terancam diharamkan dari masuk surga Allah Azza wa Jalla. Bahkan tadi kita katakan ada kalanya pelaku ini diancam abadi dalam neraka Allah Azza wa Jalla bila mana dia menghalalkan yang haram itu. Jadi ingat kaum muslimin, berhati-hati kita bahwa perkara rahim ini, hubungan rahim ini bukan perkara sepele. Seperti sesepelenya orang merusaknya. Begitu sepelenya bagi orang untuk mengganggu, memutuskannya. Padahal kedudukannya sangat tinggi. Sehingga yang menyelisihi apa yang seharusnya ia lakukan, maka hukuman sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Maka karena itu berhati-hatilah wahai kaum muslimin. Dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita tidak seperti orang yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, di mana orang itu telah diberikan peringatan, telah dijelaskan kepadanya, telah dijelaskan hukuman akibat dari perbuatannya, tapi tidak juga berubah. Maka orang seperti ini akan dikhawatirkan menjadi orang yang akan menderita abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim tentang orang yang seperti ini, diberikan peringatan, diberikan penjelasan, tapi tidak juga berubah. Maka yang bertambah justru malah pembangkangan semakin menjadi-jadi. Padahal maksud Allah Ta'ala menjelaskan ancaman-ancaman ini agar kita jerah dengan perbuatan itu. Agar kita bisa berubah. Tapi enggak semua orang yang bisa berubah ke arah yang lebih baik ketika mendapatkan hukuman dan ancaman. Tapi justru malah menjadi jadi. Allah Ta'ala katakan di Al-Quranul Karim tentang orang-orang, ya sebagian manusia ya, yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra? Wa nukhawwifuhum, dan kami telah takut-takuti mereka, kata Allah. Allah takut-takuti kita dengan ancaman neraka. Allah takut-takuti kita dengan diharamkannya surga. Tapi apa yang terjadi? Fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Tapi enggak ada perubahan pada dirinya dengan kabar petakut itu, kecuali justru malah bertambah lalim, bertambah lalai, bertambah maksiat, bertambah ingkar. Ada orang begitu. Itu Allah katakan. Sebagaimana juga Allah katakan tentang orang-orang Ahlul Kitab dahulu. Bagaimana sifat mereka yang berinteraksi, bermuamalah dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dengan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam surat Al-Hadid ayat ke-16, apa kata Allah? Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq. Allah katakan, belumkah datang lagi waktu bagi orang beriman itu untuk khusyuk hati mereka, untuk selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mencerna, memahami dan melakukan, mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Kemudian kata Allah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah sampai menjadi seperti orang-orang sebelum mereka
dari kalangan ahlu kitab yang telah diutus kepada mereka nabi dan rasul, telah diturunkan kepada mereka kitab suci, kitab samawi, telah diberikan mereka waktu yang panjang, fatala alaihimul amad, diberikan mereka waktu yang panjang untuk evaluasi diri, untuk memahami, untuk belajar, untuk introspeksi diri. Tapi apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum. Justru waktu yang panjang itu membuat mereka semakin keras hatinya. Enggak semakin tunduk, tapi semakin membangkang. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini perangi ahlu kitab. Maka jangan sampai kita seperti ini ya ikhwani akhwati fiddin. Ketika kita mendengarkan motivasi dari Allah dan Rasulnya, hendak kita termotivasi untuk melakukan kebajikan dan amal saleh. Ketika kita mendapatkan berita-berita petakut, ancaman-ancaman yang ngeri, hendaknya mendorong kita untuk berhenti dari kesalahan itu dan berpindah berhijrah menuju ke arah yang lebih baik. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang bisa mengambil manfaat dan faidah, mengambil pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah untuk melangkah lebih baik ke depan. Jangan sampai menjadi orang yang diancam hukuman berat, siksaan, kefasikan, bahkan ancaman abadi di neraka Allah SWT karena tidak mau belajar, tidak mau berinteraksi dengan syariat Allah SWT. Sehingga diberikan waktu panjang pun untuk introspeksi diri, bukan semakin baik tapi semakin durhaka, membangkang, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau ada waktu untuk tanya jawab, dipersilakan. Tafadhal mashkura majura. Nah, terima kasih Ustaz atas pembahasan yang telah disampaikan seputar dosa memutuskan hubungan silaturahim telah kita dengarkan bersama ikhwatul Islam. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah, kami mengundang antum tunai bertanya seputar pembahasan atau hal-hal lain yang ingin ditanyakan. Kami ingatkan untuk telepon di 081175454444 saja yang bisa dihubungi baik dari telepon WA dan nomor telepon langsung. Dan untuk nomor telepon 08117530.000 sepertinya ada gangguan, tidak bisa dihubungi untuk telepon. Maka kami ingatkan untuk nomor telepon yang dapat dihubungi di 081175454444 baik dari SMS dan WA. Silakan dikirim di nomor tersebut. Untuk pemirsa yang mencoba kita live streaming YouTube dan Facebook, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kami kenal untuk telepon 081175454444 baik WA dan SMS 081175454444. Untuk pertanyaan pertama di sini, pertanyaannya Ustaz di luar tema. Ustaz mohon jawabannya mengenai merutinkan bacaan surah tertentu disebabkan karena suka dengan surat tersebut seperti surah Ar-Rahman karena ada kandungan dan ayat banyak tentang merenung dan bersyukur. Bolehkah menyukai surat-surat tertentu Ustaz? Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berkenaan dengan apa yang ditanyakan oleh si penanya tadi, boleh apakah tidak kita merutinkan atau mungkin lebih sering membaca surat atau ayat tertentu dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dikarenakan kita sangat menyukai ayat itu atau sangat menyukai surat tersebut. Nah, kalau seandainya itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah boleh, bahkan sangat boleh sekali. Dan kasus yang sama juga pernah terjadi di zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada salah seorang di antara sahabat Nabi di kala itu yang ketika salat dia tidak membaca surat kecuali Al-Ikhlas terus saja. Tentu surah Al-Fatihah ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Dia baca begitu saja terus. Kemudian ada yang mungkin merasa agak bahasa kita aneh lah ya, aneh kok itu aja terus bacaannya.
Kemudian disampaikanlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi itu. Kemudian setelah baginda Rasul panggil yang bersangkutan, kemudian ditanya kenapa dia selalu membaca itu, benarkah begitu yang dia lakukan? Dia katakan benar ya Rasulullah, dan saya melakukan itu karena saya sangat mencintai surat itu. Sangat mencintai surat itu karena surat itu berisikan tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Rasul kepada orang-orang, kepada laki-laki tersebut, sahabat tersebut, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau begitu wahai fulan, sesungguhnya kecintaanmu kepada surat itu yang mendorong engkau terus membacanya akan memasukkan engkau, mengantarkan engkau ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa itu ada sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan. Nah, tinggal lagi pertanyaannya, yang sekarang bertanya apa motivasi dia melakukan itu. Apakah karena kecintaannya kepada surat itu atau karena keyakinan-keyakinan tertentu. Barangkali kan ada sekarang, kalau saya tidak salah, saya agak lupa-lupa ingat, tapi benar, nanti kalau saya salah tolong diingatkan ya akhir. Kan ada orang rajin menjaga sebuah ibadah itu karena faktor-faktor tertentu, yang itu bukan faktor dari sisi agamanya, bukan dari sisi akhiratnya, tapi lebih banyak kepada atau lebih orientasinya kepada hal dunia. Ada orang menjaga salat duha itu bukan karena pahalanya, bukan karena surga yang motivasi utama, tapi karena dia dapat siraman bahwa salat duha itu melancarkan rezeki. Kalau itu yang dia lakukan, nah ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi dianya. Bukan kenapa dia ulang-ulang, bukan mengulang-ulang surat itu atau ibadah itu, tapi yang mendorong dia melakukan itu tuh apa? Itu jadi persoalan. Kalau dia melakukan itu karena dorongan yang memang syar'i, dorongan yang memang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi, maka itu adalah kebaikan baginya. Itu adalah amal saleh, itu adalah fadilah untuknya. Tapi kalau seandainya ada orang yang melakukan itu, ya kan, karena motivasi duniawi, maka ini akan menjadi sebuah masalah baginya. Sebagaimana ada orang yang kalau lahir anak atau istrinya hamil dibacakan surat Yusuf. Ada begitu, Anda dengar? Banyak, bukan sekedar ada tapi banyak ya. Kenapa? Nah, biar nanti anaknya kalau laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf. Nah, ini masalah ini. Bukan membaca surat Yusuf itu bermasalah, tapi yang menjadi motivasi dia membaca surat itu yang menjadi masalah baginya. Nah, ini tidak benar. Jadi kita bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua termasuk penanya dan saya sendiri, ketika kita mencintai suatu surat, satu ayat, mungkin dengan kecintaan sedikit agak lebih dari yang lain, bukan karena faktor-faktor yang tidak logis, yang tidak syar'i, ya kan? Akan tetapi kita lakukan itu betul-betul kena motivasi agama, kena ayatnya berisikan tentang tauhid, tentang surga, tentang apa saja yang mau syar'i, maka itu tidaklah mengapa insyaallah taala. Tapi berhati-hati, jangan sampai kita terjebak ke dalam lingkaran yang merupakan makaidu syaitan, makar-makar syaitan, mendorong kita untuk banyak-banyak baca Quran, ulang-ulang tertentu, kiranya motivasinya bukan akhirat, bukan perspektif agama, tapi kena faktor-faktor duniawi. Maka ini adalah menjadi sebuah masalah. Mungkin itu yang saya komentari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas dan menjadi taman ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya kami ingatkan, barangkali ada yang bertanya langsung dari telepon WA di 081175454444, dipersilahkan.
081175454444, dipersilakan, atau SMS dan WA di 081175454444. Nah, pertanyaan dari WA berikutnya Ustaz di sini dari Abu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya sekelompok orang melaksanakan sholat Jumat di lapangan terbuka, Ustaz? Jazakallah khairan atas jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang ditanyakan tadi, ada orang yang melakukan salat Jumat di lapangan. Lapangan bahasa Arab adalah musalla. Ya. Nah, sama secara asal konsepnya, dasarnya jawaban saya itu akan seperti yang pertama tadi, ya kan. Ada kalanya itu adalah hal yang boleh, ya wajar-wajar saja, sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi juga ada kemungkinan itu menjadi sesuatu yang perlu dievaluasi kembali. Nah, kapan dia tidak masalahnya? Ketika memang itu dilakukan karena situasi dan kondisi. Dan tidak ada alternatif lain kecuali hanya itu. Kalau itu tidak dilakukan, maka konsekuensinya mungkin tidak akan Jumatan. Nah, kira-kira ada kemungkinan situasi kondisi menuntut kita begitu? Mungkin saja ada ya, mungkin kita tidak akan mengalami itu. Tapi kemungkinan ada sejenak. Yang ingin saya tekankan adalah kalau seandainya itu dilakukan karena situasi kondisi yang menuntut, mereka terpaksa lakukan itu. Karena kalau tidak begitu, mereka nggak bisa Jumatan, ya kan? Nah, maka itu tidak masalah. Contoh misalkan kita katakanlah orang-orang mungkin segelintir komunitas muslim yang tinggal di negara kafir. Mungkin apa tidak mungkin? Ada apa tidak ada? Ada. Mungkin mereka tidak lagi mendapatkan kebebasan sama sekali, tidak mendapatkan fasilitas sedikit pun untuk menjalankan agama. Bahkan menampakkan keislaman saja tidak bisa. Nah, sementara mereka adalah muslim dan muslimah yang baik. Mereka tahu bagaimana kewajiban agama. Nah, sekarang gimana? Di rumah mereka nggak bisa. Ya kan, misalkan. Nggak ada tempat. Mereka nggak punya rumah. Dipakai fasilitas umum, pasti nggak bisa. Karena mereka nggak mendapatkan kebebasan tadi kan. Nggak mendapatkan izin. Sehingga mungkin mereka pergilah ke tempat-tempat yang terpelosok. Enggak pula ada situ bangunan. Yang ada hanya tanah lapang saja. Ya kan misalkan. Kalau mereka mau Jumatan hanya di situlah bisanya. Tidak ada yang lain. Ada kemungkinan begitu? Ada dan tidak ada, itu cerita kedua. Tapi yang jelas kalau begitu kenyataannya, maka tidak mengapa. Bahkan itulah solusi yang terbaik untuk mereka. Jumatan di lapangan. Karena kalau tidak begitu, konsekuensinya mereka tidak akan bisa Jumat. Kalau itu ya. Nah, bagi mereka mungkin, bagi kita di sini, alhamdulillah kita tinggal di negeri yang aman, negeri yang alhamdulillah pemerintah kita adalah punya perhatian yang bukan sekedar mengizinkan, tapi juga punya perhatian, memfasilitasi, merespon apa yang diperintahkan oleh agama kita. Alhamdulillah. Dengan nikmat Allah Ta'ala kita mendapatkan negeri penguasa seperti ini, ya kan, yang harus kita syukur, yang harus kita jaga, ya kan. Kalau tidak bisa meningkatkan lagi, sekurang-kurangnya ada, jangan sampai dirusak, ya kan. Nah, tapi bagi mereka-mereka yang saya katakan mungkin mereka adalah komunitas yang minoritas, tinggal di negeri kufar, wah ini hal yang menjadi PR mereka setiap waktu gitu. Maka kalau itu motivasinya, maka ini tidak mengapa, tidak ada masalah apa-apa. Justru malah itulah keputusan yang tepat untuk mereka. Ya kan? Nah, tapi kalau seandainya itu dilakukan karena pandangan tertentu, keyakinan tertentu, karena motivasi tertentu seperti tadi, ini baru akan menjadi sebuah analisa. Dan secara tegas saya katakan jelas untuk kita tidak ada hajat untuk melakukan itu.
Tidak ada alasan itu dilakukan satu kondisi mungkin ya kalau ada kecil. Mungkin ada juga nanti ya, tapi kecil. Kenapa? Karena negeri kita masjid aja menjadi pilar negeri ini, ya kan? Saking banyak di masjid aja kadang-kadang kambing isinya nggak ada orangnya, betul nggak? Hah? Di sepanjang jalan kita kiri kanan masjid, ternyata masjid nggak ada orangnya, betul. Saya yakin semua kita punya cerita lah. Di sebagian tempat itu ada masjid itu nggak ada orangnya, nggak dirawat, nggak diurusi lagi. Tapi nggak ada melanggar undang-undang, nggak dihukum melanggar undang-undang. Gitulah saking menjadi siarnya masjid itu negeri kita kan, menjadi siar. Lalu apa motivasinya kita salat Jumatan di lapangan? Masjidnya direnovasi mungkin, Ustaz. Emang nggak ada masjid lain? Gitu. Ya, kan tidak ada masjid ini. Nah makanya saya katakan mungkin sulit mencari, semoga tidak akan ada ya ke depan. Kita itu melakukan itu karena tuntutan sikon tuh kayaknya susah dicarikan ya. Oke lah masjid renovasi, jangan renovasi di apa namanya? Di pulgar masjidnya, diruntuhkan. Saya katakan tadi setiap RT sekarang ada masjid, ya kan? Se-RW ada masjid. Saking banyak masjid, orangnya nggak ada. Subhanallah, astagfirullah. Nah, jadi kalau ada orang Jumatan sekarang ini di lapangan, ini memang patut untuk dipertanyakan. Bukan diisukan, bukan dipiralkan ya. Tapi diajak, ditanyakan apa masalah. Kalau memang mereka itu kena sikon, kita berkewajiban untuk mensupport. Ya kan? Wajib kita carikan mereka solusi bersama. Bahkan kita bisa laporkan kepada penguasa kan. Tapi kalau tidak maka ini akan diproses. Intinya adalah kalau itu dilakukan karena keyakinan tertentu, statement tertentu, pemahaman tertentu yang tidak syar'i, maka ini jelas merupakan sebuah kesalahan yang tidak boleh dibiarkan. Tapi kalau ini dianggap mengganggu, tentu aparat pemerintah kita bisa bertindak secara tegas kepada mereka. Mungkin ini wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga cukup jelas untuk penanya dan semoga menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada SMS Ustadz. Barangkali pertanyaan terakhir untuk edisi hari ini. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apa hukumnya senam bagi sesama perempuan di ruangan tertutup tanpa musik, dan apa batasan aurat antara perempuan di antara sesama perempuan? Nah, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nada pertanyaan mungkin tepatnya itu ibu-ibu bertanya ya. Iya, tapi nggak jaminan juga. Karena di pengajian yang offline kita sendiri juga yang nanya masalah itu bapak-bapak. Jadi kasus perempuan yang suka nanya itu bapak-bapak gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya sedikit agak tergeliti oleh pertanyaan ini. Apa hukumnya senam, ya kan? Saya ingin tanya sebenarnya, memangnya ada apa dengan senam kok sehingga membuat memunculkan keinginan untuk bertanya, ya kan ya? Karena saya tahu saya nggak ada yang perlu dipertanyakan tentang senam ini kan, secara asal ya senam ini. Boleh nggak jogging? Boleh-boleh aja. Boleh nggak maraton? Boleh aja. Boleh nggak fitness? Boleh aja. Boleh nggak main badminton? Boleh aja. Memang hukum asal adalah mubah, ya kan? Kullu asya'in mubah hatta dalla alaihi dalil yukhalifu alaihi. Al aslu fi asya'in mubah. Kaidahnya begitu. Hukum asal untuk segala sesuatu yang tidak orientasinya agama itu boleh-boleh saja. Sampai ada dalil lain, ada tanda, ada indikasi-indikasi yang menunjukkan dia tidak boleh baru menjadi tidak boleh. Nah, maka karena itu jalan, apa hukumnya jalan? Ya boleh. Ada orang berlari, apa hukumnya? Boleh. Ada orang angkat berat? Boleh. Ada orang apa lagi? Fitness? Boleh. Nah, jadi tidak ada yang harusnya memicu untuk itu dipertanyakan. Kalau dipertanyakan, maka kita bertanya, namanya ada apa?
Sehingga perlu dipertanyakan begitu ya. Karena asalnya boleh-boleh saja. Nah, tapi sudah terindikasi tadi akhirnya sampai mana batasan aurat. Barangkali yang tepat itu pertanyaannya seperti apa pakaian yang tepat untuk seorang perempuan yang ikut dalam grup senam. Itu lebih tepat sebenarnya. Ya kan? Bukan hanya senamnya, karena senam itu nggak ada masalah secara asal. Tapi pakaiannya inilah mungkin feeling saya. Antum gimana kira-kira? Karena arah pertanyaan. Iya, sebenarnya itu. Nah, kalau batasan aurat ini nggak ada urusan dengan senam, mau senam tak senam pun, memang itu batasan auratnya, betul nggak? Maka saya katakan senam itu sebenarnya nggak perlu menjadi opini ya, tapi batasan aurat ini ya. Baik, oke lah. Mungkin ini sebagai salah satu masukan juga bagi kita ketika yang bertanya itu kita harus pahami konteksnya apa nih intinya ya kan, biar nanti tidak salah paham. Karena bagi kami yang ditanya-tanya ini, terutama untuk saya lah orang kecil ya kan, para ulama mengatakan ada kaidahnya fahmus su'al nisfu ijabah, ya kan, memahami konteks yang ditanyakan itu sudah separuh dari jawaban. Karena seringkali jawaban itu salah karena memang pertanyaan itu susah dipahami. Betul gak? Ya jadi gimana mau jawabnya benar? Pertanyaannya saja susah dipahami dan dimengerti. Nah, jadi nanti biar tidak salah. Habis itu nanti berkor-korkan di luar. Oh boleh gak apa-apa. Padahal lain masalah lain yang ditanya. Nah, Ustadz ini, guru ini menjawab ya sesuai dengan konteks yang dia pahami di pertanyaan. Nah, ini jadi kawan-kawan, kaum muslimin, kaum muslimat ke depan ketika ingin bertanya pastikan kita itu betul-betul menyampaikan pertanyaan itu dengan bahasa yang bisa dipahami kepada apa yang kita maksudkan itu. Nah, itu maksudnya. Nah, ini yang pertama. Jadi batasan aurat ini memang ada kelonggaran yang diberikan oleh agama kalau seandainya itu hanya di komunitas perempuan saja, yang tentunya tidak ada laki-laki di sana. Tapi yang perlu diingat adalah bukan pula berarti tidak ada batasan dengan alasan kan perempuan semua, kan juga ada yang berstatement begitu kan perempuan semua, ibu-ibu semua gitu. Nah, tidak juga begitu. Tetap ada batasan-batasannya. Pertama sekali kita katakan para ulama telah menjelaskan tentang masalah ini bahwasanya yang boleh ditampakkan oleh seorang wanita kepada wanita yang lain adalah sesuatu yang memang sudah biasa tampak dari wanita itu. Nah, sesuatu yang sudah biasa tampak dari wanita itu. Dan memang sudah biasa untuk terlihat seperti itu. Nah, dalam hal ini apa? Misalkan nih, dia tidak pakai jilbab. Itu wes oke, nggak ada masalah, insyaAllah. Kemudian, tangannya terbuka. Juga tidak mengapa. Sekalipun para ulama memberikan batasan. Tidak pula serta-merta tangan itu boleh terbuka sampai ke bahu. Tidak juga begitu. Kenapa demikian? Karena itu bukan pakaian seorang wanita muslimah yang baik. Dan kita mesti juga harus beretika, harus beradab. Kita juga harus punya batasan moralitas kan. Nah, jadi pakaian wanita yang baik itu secara uruf saja, ya juga bukan berarti nampakkan sampai bahu gitu. Bisa dipahami maksud saya? Itu bukan simahnya, bukan simbolnya wanita gitu yang baik. Itu sudah kebablasan batasannya, tidak begitu lagi gitu. Nah, jadi misalkan dia pakai baju pakai baju yang tangan terbuka mungkin sampai lengan, itu masih biasa. Itu biasa gitu. Dia mungkin kalau sekarang mungkin ibu pakai daster begitu ya. Nah, daster dia kan pendek, nampak lengan, itu masih batasan yang yang tidak keluar dari koridor jalur batasan akhlak dan adab dan akhlak ya.
itu masih mungkin. Atau misalkan kakinya terbuka sampai setengah betis atau sampai di bawah lututnya, ya kan, tidak naik ke lutut, itu insya Allah masih hal yang oke-oke saja bagi para wanita itu untuk ditampakkan gitu. Nah, tapi kalau sudah lebih dari itu, kalaupun kita katakan kita tidak masuk karena hukum yang mengharamkan secara mutlak, sekurang-kurangnya kita sudah bermain di pinggir jurang. Ini sudah bermasalah, ini sudah di jalur yang rawan, ya kan? Nah, ini tidak diperkenankan. Misalkan dia pakai celana pendek seperti celana pendeknya laki-laki main sepak bola gitu kan. Memang sesama wanita, tapi ini sudah tidak dalam batasan akhlak yang islami lagi, bisa muslimah, ya kan. Nah, begitu juga nanti pakai singlet aja misalkan, itu sudah tidak, secara etika pun juga tidak lagi sesuai. Nah, jadi saya katakan memang ada kebebasan, kelonggaran bagi wanita untuk berpakaian di hadapan sama wanita, tapi bukan berarti tidak ada batasan. Tetap ada batasan. Nah, batasan itu tentu bertingkat-tingkat. Bukan berarti semua batasan itu katakan haram, tidak. Makanya seperti para ulama juga membahas tentang masalah aurat laki-laki, ya. Sekalipun khilaf, tapi yang jelas sebagian para ulama mengatakan paha laki-laki itu ya boleh aja terbuka di hadapan sesama laki-laki. Mereka punya dalil dari hadis Nabi. Bukti ketika Nabi beristirahat lalu datanglah para sahabat. Ketika Umar datang, Nabi tetap aja membiarkan pahanya tersingkap, ya kan? Sampai ketika Utsman yang datang, Nabi langsung tutup. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai berubah? Tadi Abu Bakar, Umar datang kau biasa-biasa aja, ya kan? Antum pernah dengar hadis itu? Tapi ketika Utsman datang, kenapa engkau malah langsung nutup kau seperti malu? Apa kata Allah? Kaifa la astahi mimman yastahi minhu Allahu. Mimma yastahi minhul malaika. Bagaimana mungkin saya tidak akan malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya. Subhanallah. Ini adalah konteks menyebutkan tentang kemuliaan dan kelebihan Utsman bin Affan radhiyallahu taala, karena beliau adalah orang sangat menjaga sekali masalah akhlak dan semacamnya. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa paha itu tidak aurat. Tapi pertanyaan sekarang ini, gimana kalau sekali nanti nampak, apalagi dia ustaz jalan di sana atau pergi mancing pakai celana pendek di alasan tidak aurat, wah ini masalah ini. Betul tidak aurat, tapi layak enggak, wajar enggak, apa sekarang ahli agama, wajar apa tidak? Tidak wajar. Menunjukkan kewajaran itu tidak boleh serta-merta bicara halal dan haram, ya. Ya, mesti sudah pahami. Tapi ini konteksnya. Nah, oleh karena itulah kita begitu juga tentang wanita. Nanti kau nampak nanti ustaz-ustaz berjalan di jalan itu pakai celana pendek, nanti tegur ngapain ini tidak aurat. Dia betul jawabannya itu, memang tidak aurat. Sekurang-kurangnya memang sebagian orang mengatakan tidak aurat, kenapa ada yang mengatakan aurat? Karena dalil ada kan. Tapi konteksnya saya tidak bicara konteks itu. Konteksnya adalah masalah kewajaran, masalah adab, masalah akhlak, masalah etika, masalah norma, ya kan. Nah itu aja dia. Begitulah wanita muslimah tidak pula lah pantas untuk mengumbar semua bagian tubuhnya kepada wanita yang lain dengan sentuh tidak aurat bagi dia karena sesama wanita. Tidak. Karena bagaimanapun seorang wanita itu wajib memberikan uswah keteladanan. Itu yang pertama. Bahkan itu bisa menjadi masalah besar bagi dianya. Bila mana apa yang diekspos itu, apalagi gaunnya itu adalah gaun-gaun wanita-wanita yang tidak baik. Wanita-wanita ahlu maksiyah, wanita enggak peduli kepada agama. Itu malah jadi masalah besar.
Karena Nabi mengatakan faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru agama, kelakuan, akhlak, pergaulan, sikap satu kaum, berarti mereka sama dengannya. Karena nggak mungkin bisa sama secara zahir kalau tidak bermula dari kesamaan secara batin. Betul nggak? Iya, nggak mungkin. Nah, maka oleh karena itu ini diwanti-wanti. Kalau seandainya gaun yang dipakai itu memang sudah menjadi ciri khas kebiasaan wanita-wanita nggak bagus, masa iya? Layak nggak kira-kira? Nggak layak. Nah, maka berhati-hati. Sekarang ini banyak kita ini mencontoh, mengekspos copy paste itu dari sumber arah yang memang tidak layak untuk kita copy paste. Tidak layak untuk kita ikuti dan kita contoh. Ya kan? Kan itu sudah menjadi sifat orang-orang yang memang tidak terpuji oleh dalam agama kita. Apapun itu, nggak usah bajunya. Potong rambut. Kenapa gitu potong rambut? Niru siapa ya? Saya nggak pula. Misalkan dia buat gitu, niru gayanya artis, gayanya para selebriti, gayanya para youtuber, apa segala macam lah ya. Nah itu jelas ini adalah haram baginya. Kena tasyabbuh ya, mencontoh mereka. Begitu juga lah. Sekarang mungkin banyak tontonan yang mungkin di YouTube, wallahi saya nggak lihat ya. Di YouTube mungkin ada edukasi tentang senam senam jantung lah, senam apa lah kan. Sampai nenek-nenek waliyahzubillah, nenek-nenek yang sudah geregetan jelajah masih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara nyontoh apa yang dicontohin oleh orang yang tidak beragama, yang tidak punya etika, tidak punya rasa malu. Oke, yang dia tampakkan itu tidak aurat misalkan, tapi masalahnya kan itu kan tidak normatif, tidak etika, tidak moral. Mana mungkin seorang muslimah layak untuk melakukan hal yang seperti ini. Berhati-hati. Ini memang agak berat sedikit, moga-moga bisa dipahami dan dimengerti. Ya kan, kalau tidak, semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja, sudah panjang. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kembali kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Syamsur Rizal Abu Faudah Habilallah Ta'ala dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad di bab tentang dosa memutus hubungan silaturahim. Telah kita dengarkan bersama dan semoga juga jawaban-jawaban telah disampaikan oleh Ustaz juga menjadi taman ilmu kepada kita semuanya. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian kita hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali di pekan yang akan datang dengan lanjutan pembahasan ini. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.